Kalau kita lihat kan sekarang, padahal orang Indonesia itu kan dikenal sebagai orang yang paling atau masyarakat yang paling dermawan, ya kan? Benar-benar. Tapi dalam hal zakat ternyata potensi zakat yang sebegitu besar ternyata belum maksimal. Mahasiswa Mazawa yang sebagai SDM-nya yang nanti diharapkan bisa menjadi jembatan melalui sistem informasi manajemen bisa aja sudah ada data yang jelas. Sejauh ini Bu, menurut Ibu, persentase udah make ke website Basnas tadi untuk penerapan dari sistem informasi manajemen zakat fitrah itu udah berapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi sahabat podcast Febi TV bersama saya Yaya. Episode kali ini kita akan membahas topik menarik yang relevan dengan bulan suci Ramadan. Apalagi udah di minggu-minggu terakhir bulan suci Ramadan nih. Ada salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh umat muslim, apalagi kalau bukan zakat fitrah. Zakat fitrah ini pasti banyak tantangan yang kompleks nih, terutama dalam pengelolaannya. Ditambah lagi dengan perkembangan teknologi. Lantas, apa sih salah satu peran dari sistem informasi manajemen zakat untuk zakat fitrah tersebut? Langsung saja dengan narasumber kita yang expert di bidangnya, yaitu Ibu Betty Elia Rohmah, Sarjana Ekonomi Magister Science, selaku Korprodi Manajemen Zakat dan Wakaf Febi UIN Raden Masih Surakarta. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Topik menarik nih Ibu. Sistem informasi manajemen, terus peranannya di zakat fitrah gitu ya Bu. Udah minggu-minggu terakhir nih Ibu. Alhamdulillah ya sudah. Ini singkatnya ya Bu ya. Singkatnya sistem informasi manajemen itu gimana tuh Bu? Baik. Gini. Sistem informasi manajemen sebenarnya kalau sistem itu sendiri mungkin ada yang menghubungkan dengan kalau pakai komputer atau mungkin kalau ada hubungannya dengan perangkat teknologi seperti itu ya. Tapi kalau arti dari sistem itu sendiri itu kan bisa diartikan sebagai ya kalau ada kumpulan dari beberapa objek atau kumpulan dari beberapa prosedur yang menjadi satu untuk bisa bekerja bersama. Itu kan sistem. Sebenarnya itu definisi dari sistem dulu ya. Kemudian kalau informasi itu kan data yang diolah menjadi berguna bagi kita. Kalau misalnya kayak cuma sekedar kita misalnya tahu nih kalau kita punya harta sekian misalnya, kita juga punya tahu kalau bayar zakat itu ya zakat mal ya misalnya ya itu 2,5% dari gaji misalnya. Tapi kalau itu kan cuma sekedar data, kalau tidak dianalisis, tidak diolah itu kan belum menjadi sebuah informasi. Jadi agar menjadi informasi bagaimana? Agar menjadi informasi kepada para muzaki ya diolah dulu. Anda penghasilannya berapa? Kalau penghasilannya sekian, kemudian seharusnya zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan itu, maka keluarnya sekian. Berarti zakat yang dikeluarkan adalah sekian. Nah, itu kan berarti sudah jadi informasi. Jadi informasi itu seperti itu. Jadi kalau kita hubungkan dengan apa sih sistem informasi manajemen itu? Ya bisa kita artikan sebagai ini mungkin ya kumpulan dari prosedur atau kumpulan dari objek yang kita kumpulkan, kita simpan, kita olah dan kita salurkan agar bisa menjadi sesuatu yang berguna. Terutama misalnya untuk mengambil keputusan. Itu adalah sistem informasi manajemen. Berarti kalau yang berhubungan zakat mal tadi ya Bu, berarti ngelapor gitu atau kayak ada web tersendiri gitu? Oke. Kalau terkait ini ya, terkait muzaki orang yang wajib berzakat ya, itu sebenarnya kan tergantung kesadaran kita masing-masing ya. Jadi nggak kayak pajak gitu harus lapor pajak kan. Kalau zakat kan nggak, belum ada yang
harus mewajibkan gitu, harus lapor, itu kan enggak. Cuma kesadaran aja, kesadaran masing-masing. Tapi memang ada banyak sekali badan-badan dan lembaga-lembaga zakat yang sudah membantu lewat sistem informasi manajemen. Misalnya kayak apa? Misalnya Basnas misalnya. Basnas itu kan terutama Basnas ini kan sudah menjadi suatu badan dari pusat sampai beberapa daerah, sudah banyak sekali jangkauannya. Jadi mereka selain memiliki kantor-kantor di daerah-daerah, itu juga sudah dilengkapi dengan tadi sistem informasi manajemen, sebenarnya juga sudah memakai itu. Misalnya kayak apa? Misalnya ketika pakai website misalnya tadi Muzaki mau bayar zakat. Sekarang kan nggak usah capek-capek datang ke kantornya, tapi tinggal apa? Buka aja websitenya. Saya ngitungnya gimana? Lihat aja websitenya. Di situ sudah ada beberapa hal yang bisa membantu. Jadi ada misalnya kayak kalkulator zakat. Di situ sudah ada di situ. Jadi penghasilannya berapa, nanti yang harus dibayarkan berapa. Itu di website apa itu, Bu? Iya, di website Basnas. Dan tidak hanya Basnas sih sebenarnya. Sekarang hampir semua lembaga zakat, lembaga amil zakat itu sudah mengarahnya ke situ. Jadi mau membuka web apapun kayaknya sekarang banyak yang sudah menawarkan jasa-jasa, bukan jasa ya, tapi bantuan-bantuan seperti itu di aplikasi langsung. Jadi tidak hanya di situ sebenarnya, itu kan kalau langsung yang berhubungan dengan Muzaki ya. Tapi kalau misalnya yang pengelolaan di internal Basnas sendiri, bisa ada yang namanya SIMBA, Sistem Informasi Manajemen Basnas. Itu untuk internal Basnas. Jadi misalnya ketika menghimpun berapa sih dana yang masuk, kemudian nanti disimpan di situ, kemudian nanti dianalisis, kemudian nanti ketika mau menyalurkan ke mustahik, itu sudah memakai sistem informasi manajemen di situ. Oke, Ibu. Kalau hubungannya sama zakat fitrah nih, Bu, sistem informasi manajemen itu gimana tuh, Bu? Oke. Sebenarnya tidak hanya zakat fitrah ya, karena kalau zakat fitrah itu kan terbatas hanya di waktu tertentu saja. Kayak sekarang ini mau Idul Fitri ya, kita kan diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi memang waktunya itu katakanlah lebih sedikit ya. Jadi sebenarnya tidak terbatas hanya zakat fitrah saja, tapi banyak juga yang sudah memberikan pengelolaan tidak hanya zakat fitrah, tapi juga zakat mal. Kan ada yang namanya zakat harta, zakat yang harus kita keluarkan ketika kita memiliki sejumlah harta tertentu misalnya. Dan ini juga sebenarnya tidak terbatas di zakat saja, tapi infak, sedekah, wakaf pun hampir semuanya juga sudah mengarah memakai sistem informasi manajemen di situ. Jadi misalnya kalau zakat fitrah kan secara tradisional caranya gimana? Kita bayarnya, kita kan biasanya ke masjid aja ya kan, ke masjid aja bawa beras misalnya. Jadi kalau seperti itu, itu kan memang masih secara tradisional. Tapi kalau mau memakai sistem informasi manajemen bisa lebih memudahkan. Misalnya tidak yang muzakinya tidak harus datang langsung, bisa lewat sistem aja ya. Misalnya mau bayar pakai uang misalnya ya, tapi itu juga di luar ini ya, mungkin ada dalil yang mengatakan kalau bayar zakat fitrah ya harus pakai beras langsung, tapi mungkin ada juga yang beranggapan kalau pakai uang ya nggak apa-apa. Jadi mungkin ada yang transfer pakai uang lewat sistem itu saja, tapi mungkin ada juga yang bisa menghubungi lewat sistem aja. Jadi menghubungi lewat sistem, saya mau berzakat sekian. Jadi bisa saja dari muzaki berhubungan dengan badan atau lembaganya kalau dia mau berzakat. Bisa lewat sistem seperti itu. Websitenya tadi tuh ya, Bu? Bisa websitenya atau mungkin ada sistem tersendiri ya, kayak misalnya di Basnas itu simbanya itu. Atau mungkin dari
lembaganya ingin menyalurkan ke para mustahik. Mungkin mereka kan kalau secara tradisional kan cuma sekedar apa ya, oh ini beras terkumpul, kemudian ya sudah ayo kita keliling, siapa aja ya kira-kira yang memang kelihatan membutuhkan misalnya. Tapi kalau melalui sistem informasi manajemen bisa aja sudah ada data yang jelas, misalnya kerjasama mungkin dengan kelurahan atau kerjasama dengan Pemdanya misalnya ya. Jadi memang punya daftar yang jelas siapa saja sih yang memang membutuhkan. Jadi penyalurannya berdasarkan data dari situ. Nah kan sistem informasi manajemen bisa membantu di situ. Jadi sistem informasi manajemen itu bukan hanya untuk muzakin, tapi juga untuk penyaluran. Iya. Bisa untuk menyimpan juga data-datanya. Kan data muzaki yang pernah berzakat itu kan bisa disimpan dulu nih. Nanti sewaktu-waktu bisa aja ketika mau mengingatkan mereka untuk berzakat kembali misalnya, kan bisa lihat dari penyimpanan itu. Atau ketika nanti mau menganalisis kira-kira ini mustahiknya masih layak atau tidak, itu kan juga bisa juga pakai sistem informasi manajemen di sini. Kalau yang mustahik tadi itu ibu bilang kayak kalau misalnya contohnya lurah gitu ya, berarti pihak kelurahan gitu yang mendaftarkan calon-calon itu ya, gitu ya. Ini lebih ke ini aja ya, misalnya kalau mau kerjasama ya, kalau mau kerjasama dengan pemerintah setempat misalnya, sebenarnya bisa aja langsung kerjasama, minta data misalnya, minta data siapa sih mustahik atau siapa sih orang-orang yang katakanlah masuk dalam golongan fakir, masuk dalam golongan miskin, itu kan lebih memudahkan ya daripada kita misalnya langsung ke lapangan nanya satu-satu misalnya. Jadi seperti itu. Oh, sistemnya online berarti ya Bu? Nggak hard file bisa gitu seperti ya? itu, iya. Berarti kalau yang sistem yang pakai di Basnas itu penyaluran zakat fitrahnya bisa berupa beras juga ya Bu? Iya, kalau zakat fitrah kan memang harus beras ya, kalau penyalurannya ya. Itu lembaga yang udah menerapkan sistem informasi manajemen apa sih betul Bu? Seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya hampir semua sudah mengarah ke situ. Jadi kalau yang contoh jelasnya memang tadi Basnas tadi ya sudah jelas pakai sistem informasi manajemen yang namanya Simba tadi. Las-las yang lain setahu saya juga kalau yang sederhana saja ya, yang sederhana saja pasti mereka punya yang namanya sistem informasi manajemen. Entah itu bentuknya website ya, cuma sekedar untuk menyimpan data dari orang-orang yang pernah berkunjung ke website misalnya, itu kan sebenarnya juga sudah masuk ke sistem informasi manajemen di situ. Jadi las-las yang lain pun itu sebenarnya ya secara sederhana sudah memakai, dan sekarang saya pikir juga sudah banyak yang bagus ya dalam hal pengelolaan, terutama dari segi sistem informasinya. Berarti Bu, dikoreksi ya kalau salah. Kalau misalnya daerah-daerah yang masih menerapkan tradisional yang dikasih ke masjid gitu ya, berarti dimungkinkan barangkali pihak masjid itu juga tergabung dalam website tersebut ya, untuk ini loh selaku muzaki tapi dengan nama-namanya nanti pihak Basnas yang menyalurkan itu. Oke, bisa saja sih ke depannya kalau memang seperti itu ya. Jadi kebanyakan kan sudah punya basis data tersendiri ya. Jadi misalnya kalau Basnas ini punya mustahik ini, kalau las yang lain misalnya Lazismu punya mustahik ini. Tapi kan kadang dikhawatirkannya kalau misalnya belum ada integrasi sistem, mungkin ada yang double misalnya, yang mustahik double sudah dapat dari Basnas, dapat lagi dari las yang lain misalnya. Nah mungkin untuk menghindari hal seperti itu, integrasi sistem juga bisa lebih dipertimbangkan. Berarti untuk mencapai efisiensi ya Bu ya, efisiensi dalam penerapan sistem informasi manajemen ini, efisiensi, efektivitas sama keterbukaan data itu berarti terjalin menyatu jadi satu gitu ya Bu? Iya bisa. Misalnya gini saya contohkan ya, misalnya ketika dalam hal transparansi misalnya ya, kalau dulu mungkin kan
misalnya di masjid, di masjid itu kan transparansi itu cuma diumumkan di papan masjid misalnya ya. Nggak tahu ya Bu. Iya. Jadi kan yang tradisional kan masih seperti itu ya. Padahal kan nggak semua orang ngelihat itu papannya itu kan. Tapi kan dengan adanya sistem informasi, orang yang sudah berzakat itu tahu pelaporannya seperti apa. Karena kebanyakan lembaga-lembaga zakat ketika sudah menerima dana yang masuk, langsung mereka laporkan, oh dana yang masuk bulan ini sekian. Dan ketika mereka sudah menyalurkannya, mereka juga langsung dilaporkan di situ. Misalnya kayak di websitenya langsung ya. Jadi kan langsung kelihatan, oh iya ternyata kemarin saya sudah bayar sekian, memang benar-benar disalurkan. Jadinya kan kelihatan ada transparansi ya, lebih transparan. Oke. Berarti komponen penting dari sistem informasi manajemennya itu gimana tuh? Kalau dibilang apa ya komponennya, kayaknya semuanya penting ya. Ya itu mungkin karena sistem informasi manajemen itu kan karena namanya manajemen itu kan pasti suatu proses ya. Jadi kayaknya semua ya penting. Jadi ketika dia bisa menghimpun informasi, kemudian ketika dia bisa menyimpan informasi, kemudian ketika dia bisa mengolah agar menjadi informasi yang berguna, dan juga ketika bisa disalurkan informasi ini ke yang memang benar-benar membutuhkan dan bisa membuat keputusan yang tepat, itu kan menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat sangat penting jadinya. Jadi ya menurut saya ya semuanya itu penting. Jadi bisa dari penghimpunan informasi dan sampai nanti penyalurannya. Oke. Kalau sejauh ini Bu, menurut Ibu persentase udah make ke website Basnas tadi untuk penerapan dari sistem informasi manajemen zakat fitrah itu udah berapa tuh? Atau ternyata masih banyak tradisional? Kalau di sini dalam hal apanya dulu ya? Kalau dalam hal pengelolaan mungkin memang sudah sudah mulailah, meskipun belum 100% juga. Tapi kebanyakan kan sekarang sudah basis sistem ya, meskipun cuma sekedar misalnya mengolah sederhana saja, ini dana sekian mau disalurkan ke mana saja atau siapa saja, itu kan sebenarnya mungkin kayak lebih sederhana ya, tapi itu kan sebenarnya juga sudah menggunakan sistem informasi. Jadi ya menurut saya ya seperti itu. Okay. Sejauh ini kalau tantangannya itu loh Bu, dalam penerapan sistem informasi manajemen itu dalam penyaluran zakat fitrah terutama. Tantangannya yaitu masih kebanyakan masih tradisional ya. Saya bicara tidak hanya zakat fitrah saja ya sebenarnya, karena tadi memang kalau zakat fitrah memang agak, karena memang mepet ya waktunya. Kalau sudah sholat id kan nggak bisa dibagikan lagi ya. Jadi memang kalau zakat fitrah memang kebanyakan masih tradisional. Itu memang bisa dimaklumi lah karena terkait waktunya itu tadi. Kalau zakat mal atau mungkin yang lain juga, infak, sedekah, itu kan dari segi penyalurannya itu juga kadang masih tradisional, sehingga itu memang menjadi tantangan. Atau kadang gini, banyak juga yang mungkin belum percaya dengan lembaga, dengan ini ya. Jadi kebanyakan masih saya ingin berzakat, saya serahkan aja deh ke orang-orang yang saya tahu. Sebenarnya itu bagus, nggak masalah. Hanya saja yaitu menghindari jangan-jangan orang yang dapat itu ya itu saja, yang lain itu malah tidak dapat, yang mungkin memang benar-benar membutuhkan. Jadi bisa aja sebenarnya dengan memakai sistem itu bisa lebih terbagi ya. Oh berarti sistem itu kayak kalau misalnya tahun ini dapat, tahun depan dimungkinkan nggak dapat atau belum? Enggak juga. Kita kan sistem itu kan banyak ya. Misalnya kayak sekarang perkembangan AI itu kan juga banyak, itu kan juga masuk sistem juga kan. Jadi bisa aja gini, sistem itu bisa
lebih memilah mana sih yang lebih membutuhkan. Misalnya, oh ternyata ada kenaikan pendapatan untuk yang tadinya misalnya Bapak A ini tadinya dari segi pendapatan cuma sekian, dia tergolong dalam miskin misalnya. Tapi ternyata dia sudah punya pekerjaan tetap dan gajinya sudah naik dan dia sudah tidak menjadi mustahik lagi. Berarti kan seharusnya dia tidak mendapatkan lagi. Jadi bisa dialihkan ke orang yang lain. Berdasarkan data. Iya, berdasarkan data. Jadi diharapkan dengan sistem informasi lebih update lah, katakanlah seperti itu. Tidak hanya sekedar itu saja gitu ya. Itu yang update-nya siapa tuh, Bu? Nah itu harus ada itu tadi, kerjasama dengan pihak-pihak lain, pihak setempat. Iya, karena kalau ya sistem nggak diupdate kan ya sama aja kan. Nanti datanya ya itu aja, bank datanya ya cuma itu, tidak ada perubahan. Meskipun tadi mungkin ada AI yang bisa memprediksi, tapi kalau nggak ada datanya kan sama aja. Mau menganalisis apa, mau mengolah apa kan nggak ada. Jadi semakin datanya terupdate, itu kan juga nanti informasi yang dihasilkan bisa lebih bagus lagi. Tadi tuh banyak lembaga-lembaganya, katakanlah Basnas sama LAS. Data yang tersimpan itu sama atau berbeda? Maksudnya beda. Iya, jadi mereka punya basis data sendiri-sendiri. Jadi misalnya Lazismu katakanlah ya, ini kan milik Muhammadiyah. Berarti kan kebanyakan mungkin memang untuk yang kalangan Muhammadiyah. Kemudian Lazisnu yang NU misalnya, itu memang untuk kalangan yang NU. Jadi memang basis datanya bisa beda-beda, meskipun bisa saja ada yang sama. Mungkin dia yang penting saya bayar zakat, nggak peduli di Lazismu, di Lazisnu atau di yang lain, itu kan nggak ada masalah misalnya. Jadi bisa aja basis datanya itu sama. Oke, kalau misalnya dalam konteks mustahik nih, Bu, nama itu udah kecantum di Lazismu, terus mungkin nggak terjadi kecantum juga di Lazisnu atau ke Basnas? Bisa saja seperti itu. Ya itu tadi harus ada integrasi data. Jadi antara bank data yang dipakai itu kan kalau bisa ya satu itu, jadi jelas ini siapa sih yang memang membutuhkan dan siapa sih yang sudah mendapatkan. Jadi biar tidak ada overlap, biar tidak ada double misalnya ya, atau malah yang belum dapat ya nggak dapat selamanya misalnya, seperti itu. Bisa aja sih, itu mungkin ke depan ya. Untuk ke depannya mungkin perkembangannya bisa seperti itu. Integrasi data ya, Bu. Iya. Oke. Untuk penyaluran zakat tradisional, Bu, saran Ibu gimana sih, Bu, untuk beralih gitu loh dari yang masih tradisional, ayo dong pakai sistem informasi manajemen gitu. Gimana? Karena lebih efisien gitu. Baik. Ya pastinya harus ada kesiapan dulu. Kesiapan dari lembaganya atau dari badannya ya kan. Kalau lembaganya atau badannya aja belum punya sistem yang bagus, gimana mau menggunakan sistem itu? Ternyata ketika mau dipakai sistemnya nggak memadai, atau ketika mau menyimpan datanya ternyata muatannya kurang. Jadinya kan nggak bisa dipakai, jadinya percuma. Jadi ya pastinya menurut saya ya kesiapan dari lembaganya, kemudian bisa juga kesadaran dari masyarakat ya, karena kita kan harus sama-sama juga ya. Ketika hanya satu sisi saja, misalnya hanya dari lembaganya saja yang banyak promosi misalnya ya, yang banyak mengajak ayo bayar zakat di lembaga saya, tapi masyarakatnya pasif, itu kan sama aja. Jadi mungkin kalau saya hubungkan dengan prodi ya, kalau saya hubungkan dengan prodi Mazawa ya, mungkin itu disinilah letak anak-anak prodi Mazawa nanti ya, mahasiswa Mazawa yang sebagai SDM-nya yang nanti diharapkan bisa menjadi jembatan antara lembaga pengelola zakat dengan masyarakat. Jadi semoga mereka nanti yang bisa ini ya, yang bisa lebih menyadarkan masyarakat dan juga bisa lebih mengembangkan pengelolaan terutama lembaga-lembaga zakat yang ada di Indonesia. Oke, berarti mahasiswa Mazawa itu perannya itu menjembatani gitu ya? Ya mungkin bisa seperti itu ya. Semoga bisa juga sebagai agen perubahan ya. Agen perubahan. Iya. Sosialisasi jalan ya, Bu? Sosialisasi terkait
penerapan sistem informasi manajemen, karena kan udah perkembangan teknologi itu udah cepet banget ya Bu, udah menjamah sampai ke tradisional, udah kesentil dikit gitu ya Bu. Iya, sebenarnya tanpa sosialisasi pun ini sudah jalan, karena lembaga-lembaga itu pasti sudah memakai yang namanya sistem informasi itu. Dan mungkin memang kita sebagai muzaki atau orang-orang sebagai mustahik itu mungkin tidak terasa misalnya ya, oh ini toh yang namanya sistem informasi, karena memang nggak kelihatan kan. Oh kalau sudah pakai website ya itu sebenarnya masuk ke sistem informasi. Oh kalau sudah pakai satu sistem tertentu misalnya cuma sekedar penyimpanan data, itu sebenarnya kan juga sudah sistem informasi. Jadi sebenarnya ya sudah terjadi dan sudah dilakukan, hanya saja mungkin ya kita tidak terlalu paham oh itu yang dimaksud dengan sistem informasi. Jadi tanpa sosialisasi pun sebenarnya ini juga sudah jalan. Tapi ya diharapkan ke depannya juga bisa lebih baik lagi ya untuk terkait pengelolaan zakat, baik untuk sistem informasi manajemennya, semoga bisa lebih maju lagi. Apalagi sekarang AI itu kan juga lebih maju ya. Diharapkan tidak hanya sekedar nyimpen data, tapi juga bisa nanti ketika mengambil keputusannya yang terbaik itu seperti apa, itu juga terbantu dengan perkembangan teknologi seperti itu. Oke, jadi sederhananya gini ya Bu, kalau misalnya ada warga yang mau menyalurkan zakat fitrahnya berupa beras, udah ke data sama lurah, berarti bisa diwakilin ya Bu? Ini lo data aku ke RT atau lurah, nanti beliau yang memasukin datanya itu ke web Basnas, Lazis, itu bisa? Kalau sekarang sih masih ini ya, masih pribadi saja, individu saja ya, terutama untuk muzakinya. Jadi kalau muzaki masih kesadaran pribadi saja, kecuali kalau misalnya kalau di Basnas itu kan lebih ke PNS ya misalnya ya, untuk pemotongan zakat, tidak hanya zakat fitrah ya saya bilang di sini. Pendapatan. Ya, zakat pendapatan itu kan lebih memang terkaitnya dengan Basnas dan PNS misalnya. Tapi kan kalau selain itu masyarakat secara umum itu kan belum ada ini ya, belum ada aturan juga yang membuat Basnas misalnya mewajibkan masyarakat secara luas untuk bayar zakat, kan nggak ada. Untuk saat ini kan nggak ada. Berarti pribadi ya Bu? Iya, saat ini masih pribadi. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama. Closing statement dulu Ibu gimana nih untuk sahabat Febi, gimana nih? Baik, ya pastinya untuk saat ini perkembangan sistem informasi manajemen itu kan sangat-sangat masif ya, karena di berbagai sektor kayaknya kita sekarang tidak bisa hidup kayaknya ya kalau tidak ada sistem informasi, terutama teknologinya ya. Dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan baik, tidak hanya untuk kehidupan kita sehari-hari saja, ketika untuk bersosialisasi saja, tapi bisa juga diaplikasikan untuk pengelolaan, terutama pengelolaan ZISWAF. Dan kalau yang kita bahas hari ini adalah terkait pengelolaan zakatnya ya. Jadi bisa aja ini nantinya diharapkan bisa lebih bagus lagi terkait pengelolaan zakat, karena kalau kita lihat kan sekarang padahal orang Indonesia itu kan dikenal sebagai orang yang paling atau masyarakat yang paling dermawan, ya kan? Benar-benar. Tapi dalam hal zakat ternyata potensi zakat yang sebegitu besar ternyata belum maksimal. Jadi diharapkan dengan ini pengelolaan yang baik, pengelolaan pemakaian sistem informasi manajemen dengan baik, itu bisa membuat zakat, penerimaan zakatnya ya, itu juga bisa lebih meningkat lagi. Ya, mungkin itu ya terkait dengan pengelolaan zakat, dan semoga nanti anak-anak Mazawa juga nanti bisa masuk, ya, bisa masuk di situ dan juga bisa lebih meningkatkan pengelolaan zakat atau ZISWAF pada umumnya. ZISWAF. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Telah meluangkan waktu juga sharing keilmuannya. Iya. Sahabat podcast Febi TV, tadi sudah kita dengar materi yang menarik dari Ibu Betty tentang sistem informasi manajemen dan gimana sih untuk penyalurannya pada zakat fitrah. Untuk selanjutnya tetap saksikan berbagai topik yang menarik di podcast Febi TV.
Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.